Kenapa aku pengen keluar dari zona nyaman? Karena aku pernah baca kutipan seperti ini. Ketika kamu ingin sukses, kamu harus keluar dari zona nyamanmu itu. Di- Jadi kayak itu yang membuat aku kayak terpacu untuk bisa keluar dari zona nyaman, untuk bisa berkuliah di Jakarta apalagi. Halo, Halo, assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Hmm, Kamu di mana? lagi di studio mak, lagi di studio Wamka TV. Mama di mana? Lagi di rumah tantemu ini. Oh, Buka puasa memakai apa nanti kamu? buka puasanya nggak tahu nih, masih bingung. Hmm, karena ada mau syuting juga sih ini. Lagi Oh, lagi lagi mau nunggu-nunggu syuting ya? siap-siap mau syuting. Mm-mm. Ya udah sehat-sehat Ki. Ya, Kakak, ya. Jangan lupa buka puasa. Heeh. Oh ya, oke oke. Ma, aku matiin dulu ya, ini udah mau mulai soalnya. Mama, Ya, sehat-sehat ya. Kabarin mama nanti kalau mau buka puasa. ya oke. Mama juga ya. Dadah ma, hati-hati di Ya, jalan. semangat. Ya, terima kasih ma. Assalamualaikum. oke. Biasa, Mama ya, yoi. Anak rantau. selalu Dicekin dicekin mulu. mama. Iya, Oke, kayak gimana gitulah. kalau kita langsung mulai aja? Oke. Cus. Oke. Halo guys, kembali lagi di YouTalk, bukan Kotok Podcast. Podcast. Oke, jadi hari ini aku nggak sendirian. Aku di sini ditemenin bareng Kak Abdul yang super keren ini. Yay, it's me, it's your boy. Come back here today for you guys. Oke, Kak Abdul, gimana puasa hari ini, lancar nggak? Alhamdulillah lancar, apalagi baru habis ditelepon sama mama tuh bawaannya Iya, kayak lancar, pasti bener kayak banget. satu rangkaian udah terpenuhi. Jadi kalau misalnya kalau aku anak rantau itu dalam setiap rangkaian hari demi hari dalam kegiatan sehari-hari itu ada rangkaian namanya telepon sama mama ataupun sama Harus orang dan tua. wajib ya. Itu wajib banget. Iya, wajib guys, karena Kabul ini anak rantau. Guys. Yeay, bener banget. Oke, Kalau kamu Kak. anak rantau juga nggak? Enggak, aku di sini bareng orang tua aku. Jadi aku setiap hari Oh. bisa ketemu. Oke, enak ya kalau sama orang tua. Enak Ya, banget sih. kita yang merantau ini Bener. harus Sedih. tetap semangat, Oh, oh. apalagi di bulan puasa kayak gini yang kayak orang pada ngumpul sama keluarganya buka puasa bareng, sahur bareng. Kita malah sahur dan buka puasa sendiri. Nah, mau gimana lagi demi Ya cita-cita udah. yang harus dicapai. Bener banget, banyak dari kita juga yang rela jauh dari orang tua, jauh dari keluarga karena kita buat ngejar pendidikan kita, karir kita, bahkan jodoh kita. Bercanda. Bercanda. Tapi kalau kata gue mah kalau jodoh ini sih apa sih Apa tuh? namanya? Bonus. Bonus, jodoh tuh bonus. Iya Bener benar. banget. Sisanya tuh kejar karir dan juga pendidikan. Oke Kak Abdul, kalau merantau kan otomatis kita harus mandiri kan guys. Kita harus bisa masak sendiri atau Ya mungkin benar kita banget. bisa hal-hal yang mandiri gitu loh. Iya benar Nah, banget. ngomong-ngomong tadi kita harus mandiri. Mm-mm. Nah, kalau habis masak otomatis kan masakan kita mateng tuh. Iya. Nah, apa sih yang bikin Kak Abdul yakin untuk bisa ngerantau jauh dari orang tua? Dengar-dengar Kak Abdul nih dari Papua loh guys, jauh banget dari ujung ke Jakarta. Iya. Apa yang bikin Kak Abdul yakin, bikin Kak Abdul mateng buat ngerantau di Jakarta ini? Oke, kalau yang buat aku matang sendiri itu karena yang pertama aku pikir akses yang ada di Jakarta itu banyak dan luas. Bener Terus banget. juga kayak aku bisa semuanya. Mama lagi nih kayaknya. Ntar ya Ma. Ntar Ma. Oke. Jadi akses di Jakarta itu banyak. Terus juga luas. Kemudian aku bisa buat apa aja di sini. Terus kayak istilahnya buat apa aja itu dalam artian positif ya. Kayak maksudnya aku mau ini, mau itu aksesnya gampang gitu. Ketimbang aku ada di daerah. Nah, itu yang pertama. Terus juga pendidikan yang ada di sini tuh jauh lebih berbeda dari yang Ada di sana di daerah tempat kakak di gitu ya, tempat bener di banget. tempatku juga kayak maksudnya jurusan yang ada di sini tuh yang maksudnya jurusan yang aku mau belum ada di tempatku, makanya aku mau di sini. Itu yang pertama. Terus juga apa yang buat aku matang di sini, aku pengen keluar dari zona nyamanku. Bener banget. Iya, karena Dari sana. kenapa aku pengen keluar dari zona nyaman? Karena aku pernah baca kutipan seperti ini. Ketika kamu ingin sukses, kamu harus keluar dari zona nyamanmu itu. Jadi kayak itu yang membuat aku kayak terpacu untuk bisa keluar dari zona nyaman, untuk bisa berkuliah di Jakarta. Apalagi kita tahu bahwasannya Jakarta itu ibu kota Bener banget. negara ya, sebelum berpindah dengan banyak sekali tantangan dan juga rintangan Bener untuk banget. kita dari anak daerah.
Itu makanya salah satu pencapaian aku terbesar juga untuk keluar dari zona nyamanku Bener untuk kuliah banget. di Jakarta. Kalau kamu Iya. gimana? Kalau aku, kenapa aku bisa di sini? Karena sebelumnya orang tua aku di sini. Hmm, Terus aku mikir juga nih Kak, kalau semisal aku kuliah di sini, hmm, kejar karir aku di sini, semua serba ada. hmm, Kita cari kerjaan pun gampang. Jadi hmm. otomatis aku memutuskan untuk bisa pindah ke sini. Oke. Gitu sih Kak. Jadi kita Nah, kurang lebih sama ya iya, akses ya, bener banget akses dan akses yang kita juga cari. benar. Terus, Oke Kak, ngomong-ngomong rantau, mm-mm. otomatis kan ngerasain gak sih homesick yang super duper gak bisa dikata-kata lah. Apa yang Kakak rasain setelah merantau di Jakarta? Kalau mau dibilang homesick, iya homesick. Hmm. Kayak, aduh. Jadi kayak gimana ya? Aduh, gue pengen nangis lagi nih, beneran pengen nangis. Sedih. Jadi kayak kalau misalnya dibilang homesick itu homesick, ya ada tuh kayak part yang dimana kita lihat postingan TikTok Bener? itu sampai nangis. Apalagi kalau lihat postingan TikTok Iya, masalah keluarga. iya itu kayak Bener. nangis. Apalagi kayak kayak apa ya, postingan-postingan yang kalau misalnya ada orang tua terus kayak sama anaknya gitu-gitu kan lagi ngumpul, itu tuh kayak bawaannya kayak nangis, Bener sedih. banget. Dan tapi harus gimana lagi, itu udah jalan yang kita ambil Iya, kan. mau Jadi gak itu mau. homesicknya ke Uh-uh. situ, sama homesicknya ke makanan sih. Karena aku Makanan. Apa ya tuh? kan Kenapa balik tuh? lagi kan. Aduh, puasa-puasa gini ngomongin makanan. Kenapa ya? Ini cuma bahas doang kok, nggak makan kok. Oke, jadi kalau bilang makanan tuh aku rindu banget sama masakan mamaku, apalagi aku tuh suka banget sama sate garunya mamaku. Nasi gorengnya mamaku juga. Makanya tuh makanan salah satu yang bikin aku homesick juga sih sebenarnya. Bener banget. Terus kayak vibes di rumah, teman-teman aku yang ada di rumah juga itu kayak Iya. buat aku homesick juga. Karena Kayak gitu. suasananya jauh dari orang tua mungkin sedih banget gak sih? Iya, benar Bener banget. banget. Kita nggak boleh sedih, kita harus semangat. Iya, sedih dari maksudnya jauh dari orang tua mesti kan bikin kita sedih. Iya. Nah, bisa kali Kak spill apa sih kesedihan Kakak di sini? Terus ada juga kali setelah sedih kan ada juga kesenangan tuh. Apa juga yang bikin Kakak senang di sini? Bisa diceritain buat teman-teman. Oke, aku mau cerita sedikit ya teman-teman tentang yang kesedihan aku ketika di Jakarta. Jadi pernah 1 tahun yang lalu aku kan baru mau setahun ngerantau. Terus sorry, ini gimana nih? Nah, oke. Jadi ulang. Jadi waktu 1 tahun yang lalu aku barusan ngerantau, itu aku sakit. Benar. Itu sakit. Jadi hal yang paling takutin anak rantau tuh ketika sakit, karena kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Bener Kayak kita banget. mau cari makan, kemudian Iya. minum Minta tolong obat, ke siapa? mau minta tolong ke siapa. Jadi waktu itu sakit. Terus ketika sakit itu benar-benar kayak temanku tuh nggak ada yang bisa dihubungi gitu loh. Jadi aku udah minta tolong ke temanku, tapi mereka nggak bisa gitu. Jadi kayak benar-benar di titik yang kayak udah nggak bisa cari, udah nggak bisa apa sih, udah nggak bisa berdiri. Bener-bener yang sakit tumbang banget gitu Iya, ya. tumbang banget. Jadi kayak yang udah nggak bisa berdiri. Terus kayak teman-temanku juga yang lain tuh pada nggak peka gitu loh kalau aku sakit. Jadi kayak aku juga salah sih sebenarnya, kenapa harus berharap sama mereka. Jadi kayak di situ yang kayak titik tersedih, kayak benar-benar aku harus usaha berdiri, cari makan, terus cari obat untuk minum obat Bener banget. untuk bisa sembuh. Itu kayak ya Allah. Tapi ujung-ujungnya belum sembuh juga walaupun udah minum obat, dan akhirnya berujung ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu naik Gojek. Ya Allah. Jadi naik Gojek, bener-bener naik Gojek. Jadi bener-bener naik Gojek dari kosan ke rumah sakit. Ada salah satu rumah sakit di Jakarta Barat, lumayan jauh ya. Itu Ya, jadi jauh ya. lumayan jauh kan, aku di selatan. Rumah sakitnya Jakarta Barat. Itu ke situ. Terus untuk kontrol dan lain sebagainya. Jadi kayak sedih banget, kayak nggak ada yang bisa bantuin Iya, gitu walaupun ketika kita sakit harus bisa bener-bener mandiri gitu loh. iya, bener-bener yang kayak di titik yang kayak ya Allah, gue udah nggak punya siapa-siapa anjir di sini gitu. Kayak bener-bener yang kayak bener-bener sendiri. Itu yang paling bikin sedih. Nah, kalau hal yang bikin aku senang Seneng itu ya. ketika aku bisa mendapatkan apa yang belum pernah aku dapatkan. Apa tuh? Kayak misalnya hal kecil yang belum pernah dulu waktu pertama kali merantau, itu hal yang senang. Aku pertama kali naik MRT itu sumpah senang banget. Naik KRL senang banget, naik TJ senang banget. Karena sebelumnya tuh kan nggak ada kan di sana. Iya. Jadi benar-benar first experience aku ketika di Jakarta itu yang kayak buat aku kayak, oh jadi gini rasanya. Oh jadi ini rasanya, iya KRL, ini rasanya naik TJ. Oh naik MRT ini enak banget ya. Kayak
nggak usah capek-capek lagi, maksudnya nggak usah capek-capek dalam artian kayak nggak usah capek untuk cari akses kemana 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 karena semuanya ada gitu. Jadi itu salah satu yang bikin aku senang juga. Sama kemudian yang bikin aku senang juga di sini tuh tempat untuk kita healing juga tuh banyak, kayak kita bisa ke mall, terus di sini juga banyak pameran-pameran, terus juga aku sukanya di sini tuh orang-orang itu pada respect juga sih, itu juga yang buat aku senang. Kenapa? Karena ini ketika misalnya aku naik TJ ataupun aku naik KRL, aku banyak temuin tuh kalau banyak orang-orang respect yang kayak perempuan yang belum duduk Iya, dikasih tempat iya, duduk. Itu yang kayak salah satu yang bikin aku kayak wah senang juga ya di Jakarta banyak orang yang masih banyak orang yang respectful respect gitu. gitu. Jadi kayak itu yang buat aku senang. Sama yang buat aku senang juga Mm-mm. salah satunya Apa eh, tuh? tergabung di Wahamka TV. Yeay. Ketemu Kak Anggan, ketemu Kak Jibril juga, tuh ketemu kamu juga dan teman-teman Ah, lainnya. Terus kuliah di Wahamka juga seneng, bisa explore banyak hal, bisa mengembangkan diri, bener. kayak gitu. Itu yang buat aku seneng ketika ngerantau. Jadi aku istilahnya bisa lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang positif dan juga untuk self improvement, Bener sehingga banget. aku bisa lebih mengembangkan diriku. Seperti itu sih Bunga. Kalau kamu Mantap. gimana? Kamu Kalau gimana? Kamu gimana? aku, Kesedihan kamu nggak kesedihan sih, jatuhnya senang. tapi ada Senang. juga lah Oh, ada sedihnya. sedih. Ada Sedih juga. sedihnya kalau di Jakarta kena gimana? Sedihnya kenapa ya? Karena culture shock banget. Mm-mm. Awalnya yang dari kampung aku terus tiba-tiba pindah, dan pindahnya tuh ke Jaksel. Itu yang bikin aku Wow. wow. Aku mikirnya tuh kayak gimana ya, nanti ada temen gak sih? Mm-mm. Dan ternyata beda jauh setelah aku masuk di sini. Oh, ternyata nggak seburuk yang aku pikirin gitu. Mm-mm. Ternyata ada juga teman-teman yang baik dan lain Mm. sebagainya gitu-gitu. Kalau senengnya aku di sini bisa explore semuanya. Di sini serba ada. Di sini nggak ada terbatas lah, pokoknya kita mau cari apa, kita mau ngelakuin apa aja tuh bisa. Iya. Itu sih kak. Ngomong-ngomong tentang culture shock, aku juga sempat culture shock sih. Apa tuh? Ketika ini kalau berbicara tentang anak rantau ya, culture shock di sini adalah ketika aku merasakan ini pertama tentang makanan sih. Makanan ya. Iya makanan. Pertama makanan, aku masih pas mungkin baru awal ya, belum bisa menyesuaikan anak rantau yang lidah kampung ini. Sama. Anak rantau yang lidah kampung ini belum bisa menyesuaikan makanan, itu salah satu culture shockku juga. Terus juga culture shockku macetnya Jakarta luar biasa. Ini aku sudah mention kayaknya 4 kali di YouTube tentang macetan Macet Jakarta. banget ya. Iya sumpah itu benar-benar kayak itu menjadi salah satu culture shock aku juga. Kayak aku udah cerita kalau misalnya aku ke Monas depannya perpustakaan ya, Iya. ke perpustakaan itu pergi siang itu kayak lancar luncur, tetapi pas pulang ya Pulangnya Allah karena nauzubillahi pulangnya di min jam-jam dzalik. kerja kali ya, karena Iya, macet banget pasti. kayak Allahu Akbar, kayak pinggangku tuh sakit duduk di atas motor ya Zai. Macet Jompo banget. namanya juga Remaja rempo, jompo. remaja jempo. Jompo kayak gitu. Oke. Itu sih kalau misalnya ngomong-ngomong tentang culture shock. Kalau kamu kan tadi culture shocknya kan kirain nggak ada teman juga. Iya, tapi ternyata baik-baik. Baik kan. Oke, ngomong-ngomong ngerantau dan Kak Abdul tuh di sini tuh cuma karena kuliah, guys. Nah, Iya lagi bener. apa sih Kak yang kan Kakak putusin nih buat kuliah di sini? Ah. Banyak dong hal-hal yang bikin Kakak bangga sama diri sendiri. Bisa banggain orang tua atau teman-teman Kakak, apa sih? Bisa diceritain kebanggaan Kakak bisa masuk ke sini tuh apa, ataupun kegiatan yang bisa bikin bangga Kakak sehingga jadi Kakak yang sekarang. Oke. Hal yang bikin aku bangga, yang pertama aku bisa bertahan sampai sejauh ini. Aku mau berterima kasih sama diriku sendiri karena bisa bertahan sejauh ini. Aku mau berterima kasih juga sama teman-teman aku yang selalu menguatkan aku ketika aku lagi down. Terus juga ketika aku memang benar-benar membutuhkan, benar-benar saling support, itu memang aku berterima kasih juga. Terus juga hal-hal yang buat aku bisa bertahan ya. Apa tadi? Iya, bisa bikin Kakak bertahan di sini. Terus bisa bikin banget apa? Ya bisa bikin bertahan di sini tuh teman-temanku juga sih, teman-teman kelasku juga itu yang buat aku bisa bertahan. Terus juga si Adila, si Indah yang benar-benar tuh Adila, Indah benar-benar bisa bikin aku juga kuat dan juga bertahan di sini. Terus juga teman-temanku yang lain yang tadi yang aku bilang yang kita saling support dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kalau misalnya dibilang kegiatan-kegiatan apa yang bikin apa tadi? Bikin bangga. Iya bikin bangga sama diriku sendiri. Yang tadi yang aku mention tadi dari sekian banyak mahasiswa di UHAMKA, aku bisa tergabung di
UHAMKA TV. Jadi kayak tidak semua orang gitu loh kayak Iya. ini adalah satu kesempatan yang ada di UHAMKA, bisa terjun langsung di sini, bisa duduk di sini berbagi cerita sama teman-teman sekalian yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Kayak ini adalah salah satu pencapaian terbesar aku juga di sini. Kemudian juga aku belajar banyak sih di sini, kayak bukan hanya ini doang, tapi aku belajar bahwasannya semua kesempatan itu ada, tetapi bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan kesempatan yang Bener ada. banget tuh guys. Seperti itu sih, makanya kayak banyak banget kesempatan. Kayak kemarin tuh aku dikasih kesempatan untuk bisa jadi protokoler. Wow, keren Iya, banget kamu guys. jadi protokoler di acara Milad Muhammadiyah itu benar-benar diajakin. Terus juga aku dikasih kesempatan juga untuk bisa jadi narasumber di kegiatan PMM, pertukaran mahasiswa. Wow. Ya itu dikasih kesempatan. Terus juga kemarin dikasih kesempatan untuk jadi panitia wisuda. Itu juga kayak salah satu apa sih nama pencapaiannya, pencapaian kita iya, sendiri ya kebanggaan sih. untuk kita sendiri. Makanya kayak kita bisa terus bertahan sampai sekarang ya. Itu makanya itu yang buat aku bangga sama diriku sendiri, dan juga selalu ingin terus berkembang maju, karena ya itu bukan maksudnya itu bukan salah satu yang itu memang menjadi tujuan, tetapi bukan yang kayak apa sih namanya, bukan kita ketika dapat itu udah stop, kita berhenti sampai di situ, enggak, tetapi itu merupakan satu langkah awal untuk Iya. kita untuk bisa lebih Melangkah. maju lagi, Iya, kayak bener gitu. Itu yang banget. makanya bikin aku kayak wah, aku bersyukur banget bisa kuliah di UHAMKA, kayak banyak banget kesempatan yang bisa aku ambil gitu. Sama ikut pertukaran mahasiswa waktu itu ke Kemana tuh? mana sih namanya, MMSU namanya pokoknya, Filipina. Wow. Kayak dikasih kesempatan untuk bisa, walaupun online ya, tapi kan maksudnya di situ terpilih hanya beberapa mahasiswa doang. Iya, Jadi kayak bener jadi banget. salah satu mahasiswa itu tuh kayak wah, aku kepilih. Jadi kayak istilahnya ini adalah satu kesempatan yang besar. Bener banget. Jadi kayak aku bisa belajar sama orang Filipina dengan waktu itu kita belajar tentang jurnalis, dan pokoknya banyak kesempatan deh di sini. Makanya itu yang buat aku apa sih namanya bisa bertahan sampai saat ini juga, karena orang-orang di sekelilingku yang support aku, dan juga orang tuaku juga yang nggak pernah berhenti-hentinya untuk support dan Bener banget. mendoakan. Kayak gitu. Jadi walaupun Kak Abdul jauh dari orang tua, dia jauh dari keluarga, Kak Abdul di sini juga bisa tetap berkembang. Di sini Kak Abdul bener-bener kayak apa ya, harus nunjukin nih, walaupun aku jauh dari orang tua, aku harus bisa tunjukin apa yang bakal aku mau gitu. Iya bener banget, walaupun Bener maksudnya banget. kayak mematakan bahwasannya kayak stigma kita anak daerah tuh nggak bisa Bener. apa-apa di kota besar, nggak No. kayak gitu, no. Kita anak daerah juga sama seperti kalian anak-anak ibu kota. Kami anak daerah juga punya kemampuan, kami anak daerah juga punya kesempatan yang sama seperti kalian untuk bisa mendapatkan pendidikan dan juga akses. Jadi benar-benar aku sangat appreciate banget sama diriku sendiri. Ini over gak sih kalau misalnya kayak gini? Gak apa-apa, karena kita di sini sharing ya guys. Iya. Mungkin kayak ada teman-teman juga yang ngerasain kayak kita nggak sih? Iya benar. Tapi kalau kamu tadi kan aku kan apa sih namanya merasakan bahwasannya hal-hal yang bikin aku bangga sama diriku sendiri sampai bisa bertahan sejauh ini. Bener Kalau banget. kamu apa sampai di titik mana tuh? Aku hal yang bikin aku bertahan di sini apa ya? Mungkin dari teman-teman juga yang saling support sistem aku, saling ngedukung. Terus juga aku di sini bisa mengeksplor diri aku, karena di sini aku juga ikut banyak kegiatan. Aku bisa ngerasain yang namanya oh gini ya ternyata kumpul sama orang banyak. Oh gini ya ternyata bisa ngerasain hal yang sebelumnya belum pernah aku rasain. Iya, Itu sih kayak bikin aku bangga sampai di sini. Emang. Oke, ngomong-ngomong ini kan puasa ya. Iya, Terus aduh. kamu buka sendiri, sholat sendiri. Iya lagi. Apa sih kak yang bikin kakak kangen saat puasa ini, jauh dari orang tua? Terus kan yang lain mungkin bisa kumpul orang tua, bisa buka bersama dengan orang tua, sedangkan Kabul kan diri sendiri. Apa yang bikin kangen dari hal itu? Seperti yang udah aku mention di awal, bahwasanya makanan itu yang pertama, sama kebersamaan ketika buka puasa dan juga sahur. Karena kayak aku nggak tahu ya kalau di keluarga-keluarga lain seperti apa, tapi kalau di keluargaku sendiri itu biasanya kita habis makan itu kita ada kayak sesi yang untuk ngomong gitu loh. Bener, sesi Jadi ngobrol kayak gitu iya ya. sesi ngobrol. Jadi kayak udah selesai makan semuanya, terus kayak ada kita ada sesi ngobrol kayak mungkin entah itu kita flashback ke masa-masa lalu, Bener banget. kayak ceritain kayak kamu dulu tuh pernah gini gitu, bercanda sama keluarga kan. Terus juga mungkin akan menyusun plan-plan ketika kedepannya tuh seperti apa. Jadi kayak emang ketika makan malam bersama itu
Biasanya itu makan malam sih. Iya. Biasanya kayak gitu tuh makan malam. Jadi ketika makan malam bersama, ketika sudah selesai makan, itu benar-benar itu sesinya kita untuk ngomong sama orang tua kayak, "Ma, aku pengen ini, pengen ini." Jadi ngatur plan sama orang tua, diskusi sama orang tua terkait ini dan juga kakak-kakakku. Karena memang aku kan 6 bersaudara dan aku anak kelima. Jadi benar-benar ketika kita kumpul semua tuh memang banyak masukan-masukan juga, terus juga banyak saran-saran dari kakakku dan juga orang tuaku, sehingga kayak itu sih yang maksudnya istilahnya yang paling aku kangenin ketika aku jadi anak rantau, ketika makan bareng sama keluarga, terus makanannya juga, terus kemudian vibes di rumah tuh kayak gimana. Dan aku rindu banget sama kasur di rumahku. Kayak seenak apapun kasur di hotel, kayaknya lebih enak kasur di rumah gak Bener sih? banget sih itu. Itu kayak real, kayak itu enak banget kasur di rumahku. Oke, jadi walaupun Kak Abdul jauh, maksudnya itu yang bikin kangen, tapi mau nggak mau kita harus ya Iya, gimana, ya keadaan gimana kita lagi. seperti ini gitu. Tapi kayak ini udah jadi pilihanku. Iya, Jadi ya bener mau nggak mau banget. aku harus benar-benar terima resiko karena ya itu. Iya, Semua tuh ada resikonya. bener banget. Jadi bagaimana caranya kita untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Bener banget. Walaupun jauh kan kita juga bisa tutup video call kan, Iya, bisa bukber bener. bareng keluarga juga. Video call sambil nangis. Oke. Air mata jatuh dikit nggak ngaruh, say. Gak ngaruh. Mungkin itu tadi sesi sharing bareng Kak Abdul anak rantau. Bisa kali Kak kasih pesan buat temen-temen yang sama kayak kita anak rantau, apa Oke. yang Kakak ingin sampaikan gitu. Oke, halo anak rantau. It's your friend. Anak rantau juga. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang rantau, kita harus tetap semangat. Ketika kita capek, kita boleh beristirahat. Kalau misalnya kita lelah, kita boleh nangis. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Karena tujuan kita masih ada jauh di depan sana. Kita harus tetap semangat untuk meraih tujuan kita, meraih goals-goals yang sudah kita rencanakan, sehingga apa yang kita impikan itu bisa tercapai. Kemudian selain semangat juga aku mau ngomong terima kasih anak rantau sudah bertahan sejauh ini. Karena apa ya, karena dengan harus teman-teman juga, teman-teman rantau harus tetap kuat. Karena dengan cara kuat teman-teman akan bisa terus melanjutkan hidup seperti itu. Kalau dari aku. Bener banget. Kalau dari aku pesan buat anak rantau, sejauh mungkin kalian dengan orang tua, dengan keluarga, tapi kalian harus bisa saling berkomunikasi. Dan semisal pun kalian rantau, kalian harus mau nggak mau harus jadi orang yang kuat, jadi orang yang mandiri, karena hal itu bisa membentuk karakter kalian sendiri. Hal itu bisa membuat kalian semakin menjadi orang yang benar-benar kuat gitu. Ya, betul. Oke. Rindu rumah, aku rindu pulang. Oh, gimana sih lagunya? Rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Oke, Gitu sih. mungkin ini pembahasan aku bareng Kak Abdul. Oke. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and juga share. Dari aku pamit undur diri dan Kak Abdul. Bye.